Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di kesempatan malam hari ini ada kesempatan untuk menyapa Anda semua pemirsa. Hari ini kita ada di kalender ke-25 di bulan Desember 2022. Wow, saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang tengah merayakan hari Natal saat ini, tentunya dengan banyak ibadah, banyak kegiatan yang harapannya akan memberikan berkah yang semakin banyak untuk kita semua yang tentunya sedang dalam masa pulih menuju normal yang baru. Dan di kesempatan hari ini pula, kalau biasanya live saya malam hari setiap tanggal 25 tuh ada di stage begitu, tapi ternyata tidak ya. Saya tidak sendiri karena yang dari stage diboyong ke program podcast dan sudah hadir di studio, nanti juga ada yang tersambung lewat Zoom. Saya sapa dulu Bang Ferry Ahmad. Ya, Mbak. Kabar baik, sehat? Aduh, senang sekali. Ini kenapa kok tiba-tiba harus di meja kecil? Biasanya kita kan di meja gede di sana ya. Itu tanggal 30. Oke. Karena kita agak menghormati teman-teman yang begitu. Baik, tidak sendiri Bang Ferry Ahmad, ini ada Bang Ahmad yang lain. Tapi ini ada Bang Ahmad Nurhuda yang merupakan Ketua GPN Jatim, dan di KNPI sesuai dengan atribut yang dipakai hari ini ternyata beliau sebagai Kabid OKK DPD KNPI Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat? Baik, sehat. Baik. Kalau Mas Ferry Ahmad nih Ketum DPP GPN Gerakan Pemuda Nusantara. Ya. Kebetulan saja atau memang ada setting gitu? Karena yang satunya aktif di KNPI, yang satunya di GPN, satunya juga. Saya boleh dipahamkan di sini terutama untuk pemirsa Dua TV juga. ya. Jadi kalau memasuki dunia itu lebih dulu ke mahasiswa. Gitu ya. Jadi ada Sudah tidak diragukan nih, pokoknya garda terdepan nih. Proses pasca dari aktivis kemahasiswaan menjadi aktivis kepemudaan. Gitu. Adalah OKP, organisasi. Baik. Yang mana muncul juga nama Gerakan Pemuda Nusantara yang menjadi peserta Kongres KNPI saat Kongres itu di Papua. Baik. Dan sampai hari ini Kongres yang ke di Jakarta terpilih Muhammad Triano Panjaitan sebagai. Waduh, sekali lagi selamat ya. Rupanya baru saja kongres ya. Bang Ferry boleh agak didekatkan mic-nya begitu. Tapi luar biasa ketika hari ini teman-teman masih solid dalam bingkai perayaan ya. Kalaupun tidak seremonial gitu. Sebetulnya GPN lahir dengan latar belakang apa dan dengan misi apa, Bang? Saya mencoba untuk bahwa pemuda ini aset bangsa. Jadi GPN visi misi membantu pemuda sebagai aset bangsa. Jujur, adil, moral, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur, tentu yang diridhoi Allah SWT. Amin. Kalau yang masuk ke kandang-kandang macan atau KPK, itu tidak diridhoi nanti. Oh gitu ya. Di awal jadi harus minta ridhonya dulu ya. Untuk memperjelas yang disampaikan oleh Bang Ferry, saya ingin putar satu profil. Kita simak bersama-sama. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Nusantara Ferry Ahmad akan melantik 1 juta kadernya di 38 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 yang berada di setiap provinsi, serta kurang lebih 345 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2. Juga pengurus PK dan ranting secara bersamaan dari Sabang sampai Merauke pada awal 2024 menjelang pemilu 2024 mendatang. GPN ini dilahirkan oleh Ferry Ahmad pada tanggal 25 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal lahirnya Ferry Ahmad. Selaku ketua umumnya di Kediri, kini telah tumbuh di setiap daerah di seluruh Indonesia. Gerakan Pemuda Nusantara, GPN Pak, Esbang, lahir di Kediri. Jadi Bapak itu harus support betul itu. Karena pada saat Rapimkurnas DPP KNPI di Batam, ini disaksikan oleh Gus Mama dan Mas Solek, Sekretaris KNPI Jatim waktu itu lolos di urusan 34 dari 150 organisasi yang ada. Mereka banyak yang tidak memenuhi syarat, tapi GPN memenuhi syarat dan bisa lolos dan menjadi peserta kongres, artinya utusan kongres. Jadi saya itu punya tiket masuk ke kongres Aceh.
Jadi intinya sekalipun kecil tapi punya pengaruh besar. Sekalipun kecil punya pengaruh besar. Dengan visi misi membentuk pemuda sebagai aset bangsa yang potensial, jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat secara luar, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersinergi dengan segenap komponen anak bangsa dari berbagai kultur, adat, dan budaya yang ada di Indonesia, menjadikan GBN cepat dalam mendapatkan simpatik masyarakat Indonesia, khususnya pemuda dari Sabang sampai Merauke. Hari ini ibu-ibu lagi senang nggak? Alhamdulillah. Gerakan Pemuda Nusantara menjadi peserta dalam Kongres DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia saat Kongres ke-14 digelar di Jayapura, Papua sampai Bogor, serta Jakarta, dan menempatkan Ferry Ahmad sebagai Ketua DPP KNPI periode 2022 sampai 2025. Serta kader GBN di seluruh daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberhimpunannya di Komite Nasional Pemuda Indonesia. GBN terus berinovasi menjadi OKP yang responsif terhadap isu-isu nasional maupun lokal, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal arah bangsa. Berbagai kegiatan kepemudaan saat normal maupun pandemi COVID tidak menjadikan GBN berdiam diri dalam kesunyian. 195 OKP yang menjadi peserta Kongres KNPI adalah mitra GBN dalam diskusi serta bergerakan untuk sinergi dalam setiap momentum yang positif, bergandengan tangan demi mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ferry Ahmad menyampaikan bahwa tidak mudah membangun organisasi modern hanya dengan modal kepercayaan, namun harus disertai semangat juang yang kokoh. Dinamika organisasi yang begitu tajam tidak menjadikan GBN mundur, namun justru menjadi awal dari penanaman jiwa kepemimpinan yang tumbuh seiring jalan. Di ulang tahun GBN yang ke-12 serta Ferry Ahmad yang ke-40 tentunya proses yang terus berjalan dengan penuh lika-liku kritik konstruktif menjadi bagian dari perbaikan organisasi yang dibangunnya dengan keringat dan jiwa serta ruh aktivis yang tak pernah padam. GBN akan terus berjalan seiring dengan tongkat estafet kepemimpinan yang akan dilanjutkan di kemudian hari. Namun sebelum Ferry Ahmad akan berjuang mendata semua kader GBN dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih 1 juta kader akan dilantik secara sporadis menjelang tahun politik dan menunjukkan pada bangsa bahwa inilah persembahan Ferry Ahmad untuk Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ahmad, Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Nusantara, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia 2022-2025, menyampaikan selamat HUT Gerakan Pemuda Nusantara yang ke-12. Mudah-mudahan kader-kader di seluruh Indonesia masih tetap semangat tengah dinamika organisasi yang luar biasa. Tentunya tetap kita harus junjung tinggi sebuah kebersamaan dan jangan patah semangat bahwa agenda-agenda Gerakan Pemuda Nusantara di seluruh Indonesia sudah kita atur sedemikian rupa secara sistemik. Mudah-mudahan menyambut 2024 tahun politik, Gerakan Pemuda Nusantara sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi semangat terus, dan anak muda sekali lagi nothing tulus itu aja. Jadi nggak ada kata anak muda itu gagal gitu. Jadi cuman satu langkah menuju kesuksesan. Kalaupun belum sukses ya masih ada langkah berikutnya gitu. Jadi gunakan kesempatan privilege sebagai anak muda dengan sebaik-baik. Nasional Nusantara sudah memasuki umur yang ke-11 tahun. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat pada Gerakan Pemuda Nusantara yang ternyata rupanya harinya sama dengan hari ulang tahun ketua umumnya, Ferry. Jadi
semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk GPN. Semoga pemuda yang tergabung dalam gerakan Pemuda Nusantara ini bisa menjadi agen perubahan dan bisa menginspirasi para pemuda yang lainnya untuk menjadi lebih baik. Pak Adin, dan yang saya hormati dan banggakan juga Bung Ferry, sekaligus selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Selamat hari ulang tahun GPN yang ke-12 dan pendiri GPN Ferry Ahmad yang ke-40. Perjalanan sudah sampai dan tuntas dalam membentuk pemuda Indonesia yang memiliki komitmen kebangsaan serta tanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ternyata juga ada begitu pemirsa, squad yang harus solid juga untuk mensupport. Beberapa orang hebat yang ditampilkan memberikan testimoni tadi juga, wow, saya pikir tentunya mereka melihat GPN sebagai sebuah organisasi pemuda yang juga memiliki kompetensi lebih ya. Bang Ferry, ditahan dulu Anda, saya ke rekan Anda dulu ini. Saya menyebutnya siapa nih ya? Guzawi juga. Baik, kalau melihat dari hari ini 12 tahun GPN, kemudian kita kesampingan dulu yang 40 tahun Bang Ferry tadi, ada kejutan buat dia nanti. Menurut Anda seperti apa dan bagaimana capaiannya? Sejauh ini yang kita lakukan ini sesuatu yang kecil, tapi benar-benar memberikan manfaat. Jadi prinsip kita itu tidak kepingin memberikan sesuatu yang kayaknya gede tapi kosong, tapi sesuatu yang kecil tapi benar-benar dirasakan manfaat. Itu yang akhirnya membuat kawan-kawan di beberapa daerah di seluruh Indonesia itu juga akan melihat bahwa GPN itu sesuatu. Jadi kawan-kawan ini melihat seperti itu. Sehingga karena sesuatu yang kecil tapi benar-benar bermakna. Nah, sesuatu yang kecil bermakna ini yang akan kita telisik di kesempatan malam hari. Sayang sekali durasi yang dipilih sangat pendek gitu. Saya inginnya ditambah nanti Bang Ferry lain waktu ya. Oke, tanggal 30. Baik, kita sudah tersambung juga seperti yang tadi saya sudah sampaikan pada pemirsa secara online dengan Ketua DPD KNPI yang merupakan Ketua Pemuda PENA juga, ada Gus Hawi di ujung sana. Apakah sudah bisa ditampilkan? Baik, sudah bergabung. Bisa disapa nih. Assalamualaikum Gus. Pak Ketua NPI, DPP KNPI. Baik. Ya, ada komunikasi. Mungkin dari Gus Hawi ingin mengucapkan secara langsung dulu ya. Yang tadi sudah banyak yang mengucapkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau sebagian orang pada hari ini merayakan Natal, bahkan seluruh dunia merayakan Natal, GPN pada saat yang sama memperingati hari ulang tahunnya yang ke-11. Dan kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Ketua Umum GPN. Inilah luar biasanya Ketua Umum GPN ini. Jadi GPN tidak ada tanpa Ferry. Kurang lebihnya begitu. Dengan tanggal lahir yang makanya sama. Selalu ada sinergi ya Gus? Saya bersama Bung Ferry dan GPN ini sudah cukup lama berproses di KNPI, di dunia kepemudaan. Dan saya menyaksikan betul pengorbanan, kerja keras, dan komitmennya Bung Ferry dalam membangun dunia kepemudaan baik di tingkat nasional maupun di Jawa Timur. Dengan berbagai kesibukannya, tentu saja karena bagaimanapun sebagai pribadi ya tetap punya kesibukan pribadi, tapi komitmen berorganisasinya menurut saya tidak bisa dipungkiri oleh semua orang. Saya yang bertanya boleh atau Bang Ferry mau bertanya dulu, terlebih tentang pesan, mengingat
12 tahun tentu bukan usia yang muda begitu, walaupun masih belia. Tapi apa yang menjadi pesan Anda untuk kawan-kawan yang ada di di GPN ini? Iya, buat GPN di usianya yang ke-11 dan memasuki usia yang ke-12, di saat ini tentu tidak mudah membangun organisasi, apalagi berskala nasional, di tengah mudahnya orang sekarang ini membentuk perkumpulan-perkumpulan. Tapi yang tidak mudah itu tentu membutuhkan komitmen yang kuat, komitmen bersama, dan kerja keras tentu saja untuk membangun dunia kepemudaan. Dan pemuda Indonesia saat ini hampir 60% masuk kategori pemuda. Artinya inilah potensi Indonesia yang harus dikelola, dan itu tidak bisa semata-mata dipercayakan kepada pemerintah. Karena pemerintah butuh menggandeng seluruh potensi bangsa, seluruh potensi negara, termasuk dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan pemuda, baik PENA, GPN, maupun organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Inilah barangkali yang harus kita pahami betul, bahwa masa bonus demografi yang ada saat ini harus kita manfaatkan betul. Harus dioptimalkan betul peluang-peluang yang ada, sehingga memberikan manfaat bagi pemuda Indonesia, dan tentu saja memberikan manfaat bagi organisasi kemasyarakatan pemuda, dan paling utama adalah masyarakat bagi bangsa, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu barangkali, Mbak. Mungkin bisa langsung direspon 60% tadi beliau dawuh. Ini artinya kan ada ikan sebanyak itu, tinggal bagaimana kailnya buat nangkep mereka gitu kan? Ya, itulah yang kemudian saya mengajak semuanya. Jadi kalau ada mahasiswa dan tidak ikut dalam badan eksekutif mahasiswa atau organisasi ekstra kampus dan lain sebagainya, sangat rugi sekali ketika mereka tidak mampu mewujudkan satu cita-citanya gitu. Baik. Kalau hanya D3 datang untuk diam, dapat jasa, nah ini nggak punya tantangan. Makanya saya mengajak kawan-kawan untuk ambil bagian, bahwa 2024 adalah milik kita. Oke, baik. Salah satunya milik Bang Ferry. Kita semua mendoakan, karena kita lihat keterwakilan bagaimana sikap pemuda hari ini yang memang harus punya fight, harus punya ketegasan, tanggung jawab, dedikasi. Itu profilnya sebenarnya komplit nih ya. Ini iklan bukan sih? Baik, Bang Huda, boleh juga ditanggapi. Kalau tadi Bang Ferry berharap, ayolah kita semangat. Sudah tidak waktunya D3 tadi untuk pemuda. Tapi di sisi lain kita bicara tentang fenomena ini, ada Gen Z begitu, bukan lagi generasi milenial tapi zilenial begitu. Bagaimana Anda menanggapi, termasuk bagaimana tadi harapan dari Bang Ferry? Sederhana, kita sedang memasuki bonus demografi, di mana keberadaan pemuda-pemuda ini luar biasa, potensinya luar biasa besar. Tinggal biasanya adik-adik pemuda-pemuda ini hanya main bola dan sebagainya. Nah, ini kita arahkan bahwa ikut di proses yang ada di organisasi kemasyarakatan pemuda ini akan memberikan ruang cukup besar kepada pemuda-pemuda, baik mulai dari generasi milenial sampai generasi Z tadi itu, untuk bisa meraih keuntungan dan meraih kesuksesan yang luar biasa dengan program yang sedang digagas oleh DWP KNPI, yaitu adalah program aktivis. Jadi kalau dulu aktivis itu meminta, jadi aktivis itu minta. Itu diakui ya, diakui ya. Betul-betul. Ya. Kita sedang akan mencetak sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar, dan itu akan mengarahkan kepada pemuda-pemuda ini ke kesuksesan. Dan kami punya program itu, mulai dari akademi konten kreator, jadi komplit ya, komplit kita punya itu. Jadi dari hal yang kecil
misalnya dari adik-adik yang kemarin main game dan sebagainya, kita arahkan menjadi konten kreator. Oke, jadi mestinya ini ada gayung bersambut ketika disampaikan ini sebuah bonus demografi. Baik, apakah nanti kita bisa tersambung dengan Mbak Dewi Batubara yang merupakan Ketum Serikandi GPN? Bisa. Sudah tersambung atau masih dalam OTW? Sudah bisa tersambung. Sudah tersambung saat ini, bisa ditampilkan di layar? Mbak Dewi Batubara itu. Bisa. Baik. Tanpa tampilan visual ini ya, suara saja ya, voice saja ya. Jadi aktivis itu dimanapun tetap siap. Oh begitu. Saking siapnya mungkin ini tengah ada giat lain, hanya selalu menyempatkan begitu. Kita sapa dulu. Panggilannya siapa nih kalau Mbak Dewi ya? Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah Anda bisa mendengarkan kami dengan baik? Audio kami maksud saya. Mbak Dewi. Oke, kalau belum tersambung atau masih ada sedikit masalah teknis di sini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana Mars GPN. Di situ di dalamnya akan tercermin bagaimana apa yang menjadi visi misi dari GPN sendiri. Kalau Anda belum paham seperti saya, pemirsa, kita simak bersama. Semangat yang luar biasa ya Bang Ferry kalau melihat bagaimana Mars tadi. Itu yang bikin juga jangan-jangan Anda sendiri? Pemuda gereja. Oh gitu. Syairnya maksud saya, kalau di dalamnya kan dari pemuda gereja. Oh. Jadi GPN ini kan semuanya bisa. Jadi wajah Indonesia. Wah, Bhinneka Tunggal Ika begitu. Kulturalisme. Luar biasa. Jadi apa yang ingin disampaikan Bang Ferry lewat kawan-kawan tadi rupanya juga langsung ditangkap klik mereka ya. Tapi tidak mudah juga loh. Tadi dari Papua, kemudian dari Sulawesi, ini benar-benar Sabang sampai Merauke begitu. Apa yang jadi kendala Bang kalau saya boleh tahu? Mungkin contoh juga ya untuk pemirsa yang pengen bikin. Kalau kendala hari ini kan teknologi kita sudah bagus. Mulai kita bisa konsolidasi lewat online ya, nggak ada masalah. Tapi terus yang kawan-kawan yang ada di bawah kadang mungkin ingin bersinergi sampai ke nasional itu juga bisa. Baik. Kenapa GPN dan KNP itu menjadi satuan, menjadi wadah. Baik. Jadi teman-teman di daerah ada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di situ kumpulnya semua organisasi kemasyarakatan yang ada. Betul. Jadi kalau di Jakarta atau anggota KNPI itu ada 191 organisasi pemuda.
yang mulai zaman Orde Baru sampai Ya, hari ini. sampai sekarang. Oke. Nah, disitulah kemudian laboratorium daripada pemuda ada di KNPI. Makanya pemerintah itu nggak boleh hilangkan roh kepemudaan. Oke, sepakat dengan itu. Tapi ya luar biasa sekali. Kita tadi saya sempat menyapa Mbak Dewi Batubara. Beliau adalah Sri Kandi. Sri Kandi. Jadi GPN. Organisasi keperempuanannya GPN. Konon begini, ada Bang Ferry pasti ada perempuan. Hebat maksudnya. Ini kan mendidik perempuan untuk bisa tidak gagap pada sebuah kemajuan dan peristiwa zaman kan juga bukan hal yang mudah ya Bang ya. Karena itu pesan undang-undang. Oke. 30% sekali lagi amanahnya ada di sana. Kita sapa beliau, Mbak Dewi. Ya, halo. Baik, sudah tersambung. Apakah videonya juga bisa ditampilkan dalam paruh layar? Izin Mbak. Baik. Tapi terima kasih sudah hadir juga ya. Langsung bisa komunikasi menyapa yang lagi ulang tahun nih, Mbak Dewi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak atas Ketum Ferry sama Gus. Ada Gus Suawi tadi juga ada ya, kalau saya tadi lihat ada Gus Suawi, iya betul. Suawi. Ada Gus Mama juga. Terima kasih undangannya. Gus Mama ya. Kenal semua ya. Kenal, beliau ini adalah senior saya Mbak. Dan banyak belajar dari beliau ini Mbak, untuk bisa menjadi sosok pemuda tangguh di perkancaan KMPI khususnya dan di Indonesia juga umumnya. Baik. Terima kasih Ketum. Kebetulan Bang Fet. Kenapa Mbak? 12 ya Mbak Dewi ya. Kira-kira apa yang jadi harapan Mbak Dewi untuk GPN? Kalau saya sih berharap GPN akan lebih maju lagi ke depan di bawah tetap masih Ketua Umum Bang Ferry Ahmad. Dan kita juga lagi memang lagi ngerapin barisan kawan-kawan juga untuk 2024. Bang Ferry ini menjadi corong untuk bisa ya, ada beberapa kawan-kawan yang di 2024 ini yang mungkin nanti ada menjadi di legislatif, eksekutif. Kita doakan supaya juga nanti ke depan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat juga nih Bang Ferry nih, baru Ketum Ferry lagi baru ulang tahun ini, gitu 25 ya? Desember. Betul. Ini andalan kita ini, keperempuanan andalannya Dewi Batubara. Gitu. Luar biasa, Anda sangat dipuja dan dipuji di sini. Tapi kita akan lihat bagaimana Mbak Dewi Batubara sebagai Sri Kandi GPN yang harapannya akan memberikan motivasi dan inspirasi untuk perempuan lain. Saya terima kasih. Boleh saya akhiri Mbak Dewi, tapi tetap bergabung dulu. Kita belum lagi usai di program podcast malam hari ini. Saya ingin memberikan surprise sekaligus sebagai tanda cinta untuk Bang Ferry ini ya. Dari kami untuk Bang Ferry, boleh saya ambil atau ini dia. Semoga yang jadi harapan segera terwujud. Kalau biasa begitu ya. Janganlah. Barokah, agak maju ke sini boleh. Baik. Ini Jawa Timur, karena memang Jawa Timur 38 kabupaten kota. Jadi persembahan hari ini adalah Ketua Gerakan Pemuda Nusantara Jawa Timur. Silakan. Baik, luar biasa. Boleh merapat. Oke. Baik, sebagai penutup Bang Ferry silakan duduk kembali. Baik, terima kasih untuk kuenya, boleh ditaruh di sini. Sebagai pesan terakhir begitu, bukan terakhir setelah ini, maksudnya memasuki tahun 2023, tentu GPN juga punya harapan. Dari Bang Ferry pribadi juga ada keinginan. Seperti apa, bagaimana? Oke, terima kasih. Saya Ferry Ahmad menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia yang bergabung dengan Gerakan Pemuda Nusantara. Ya. Bagi yang kawan-kawan merayakan Natal, saya ucapkan selamat merayakan Natal dan bahagia selalu. Amin. Serta kami DPP akan konsolidasi besok tanggal 30 pada seluruh kawan-kawan DPD KNPI yang berasal dari GPN untuk hadir di perayaan Gerakan Pemuda Nusantara untuk HUT tanggal 30. Catat ya, tanggal 30.
Dan kehadirannya online, offline begitu? Ada yang offline, ada yang online. Luar biasa. Dan nanti kita akan bahas bagaimana 2024 kita kawal bersama. Baik. 1 juta kader akan kami ciptakan. Kita aminkan apa yang jadi harapan terbaik. Tentunya ini adalah hari baik juga untuk GPN, Gerakan Pemuda Nusantara, sekaligus juga untuk Bang Ferry Ahmad dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Semoga sekali lagi berkah. Saya harus akhiri sampai di sini pemirsa podcast di malam hari ini, mungkin sedikit singkat, tapi Anda selain bisa simak kami lewat kanal lokal, silahkan simak kami juga lewat streaming YouTube. Bagaimana GPN terus eksis untuk membangun negeri. Saya akhiri, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ferry, Bang Huda.